Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusriana A. dari kelas B tingkat 2 Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Makassar. Nah, baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai sintesis protein, DNA, dan RNA. Yang pertama, sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atau ribonukleik asid atas perintah atau kode dari DNA deoksiribonukleik asid. Sintesis protein ini berlangsung dalam inti sel dan ribosom. Adapun tahapan sintesis protein, yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan proses pertama dalam sentral dogma. Transkripsi adalah proses transfer instruksi genetik dari DNA ke mRNA. mRNA sendiri bisa dianggap sebagai pembawa pesan. Proses transkripsi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang kedua yaitu translasi. Translasi mRNA yang membawa salinan kode genetik DNA akan pergi menuju ribosom. Di ribosom inilah terdapat tahap kedua sintesis protein bernama translasi. Translasi adalah proses penguraian atau penerjemahan kode-kode hasil salinan DNA yang dibawa oleh mRNA. Penerjemahan kode ini nantinya akan menghasilkan polipeptida untuk menyusun protein. Proses translasi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan kodon dan antikodon. Kodon merupakan 3 pasang basa pada rantai mRNA yang menerjemahkan atau menyandi satu jenis asam amino pada ribosom. Sedangkan antikodon yaitu 3 pasang nukleotida pada tRNA yang saling melengkapi dengan urutan kodon pada transfer RNA. Yang kedua yaitu DNA. DNA alias deoksiribonukleik asid adalah molekul yang mengandung instruksi atau informasi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk berkembang hidup dan bereproduksi. Instruksi tersebut ditemukan di setiap sel dan akan diturunkan dari orang tua ke anaknya. DNA terbuat dari molekul yang dinamakan nukleotida. Setiap nukleotida ini mengandung tiga hal, yaitu yang pertama molekul fosfat, yang kedua molekul gula atau deoksiribosa, yang ketiga basa nitrogen. Dan sementara itu basa nitrogen yang ada pada DNA terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama adenin, yang kedua sitosin, yang ketiga guanin, yang keempat timin. Nukleotida ini kemudian akan menyatu, membentuk 2 rantai panjang yang melengkung dan membentuk struktur yang disebut sebagai spiral ganda atau double helix. Struktur double helix inilah yang biasa kita lihat pada gambaran struktur DNA. Nah, ini merupakan gambaran dari struktur DNA. DNA ini memiliki fungsi sebagai pembawa informasi genetik makhluk hidup, di mana DNA membawa instruksi bagi pembentukan ciri dan sifat manusia. Yang ketiga, RNA. RNA adalah singkatan dari ribonukleat asid, yang merupakan salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleotida. Dalam tubuh manusia, RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. Adapun macam-macam RNA, yaitu yang pertama ada yang dimaksud dengan messenger RNA atau mRNA, yang kedua ribosomal RNA atau rRNA, yang ketiga transfer RNA atau tRNA. Basa nitrogen RNA juga dibedakan menjadi basa purin dan basa pirimidin. Basa purinnya sama dengan DNA tersusun atas adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidinnya berbeda dengan DNA yaitu tersusun atas sitosin dan urasil. Susunan RNA terdiri atas gugus fosfat, gula pentosa atau gula ribosa, yang ketiga yaitu basa nitrogen. Basa nitrogen dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu basa purin yang tersusun atas adenin dan guanin, yang kedua yaitu basa pirimidin yang tersusun dari sitosin dan urasil. Nah, ini merupakan gambaran dari struktur RNA. RNA ini berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik sebagaimana DNA pada organisme hidup lainnya.
Nah, baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.